adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Gubernur NTT Victor Laiskodat Kamis 16 September 2021 pagi melantik Bupati dan Wakil Bupati Sabu Rejua hasil pemungutan suara ulang atau PSU Nikodemus Riheke dan Yohanes Uli Kale. Selain itu dilantik juga penjabat Bupati Lembata Thomas Olalangodai menjadi Bupati Lembata definitif. Pelantikan berlangsung di Aula El Tari Kupang dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Bupati Sabu Rejua Nikodemus Riheke usai pelantikan mengatakan akan menyelesaikan persoalan krisis air bersih yang menjadi kebutuhan utama. Selain itu akan mengoptimalkan kembali hasil garam yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Pariwisata juga menjadi salah satu target utama Nikodemus Riheke untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di Pulau Sabu. Selain itu mendorong peningkatan hasil pertanian dan peternakan. Saya kira kita belajar dari karakteristik alam, kita belajar dari karakteristik dari Sabu Rejua. Itu yang harus kita pelajari, kemudian kita selesaikan dalam hubungan dengan ekonomi. Kita bicara tentang ekonomi, itu bicara tentang pendapatan masyarakat. Bicara tentang pendapatan masyarakat apa saja di bidang ekonomi, yaitu apa saja. Ada pertanian di sana, ada perikanan di sana, ada peternakan, ya. Kemudian ada perikanan, peternakan, pertanian, ada kehutanan di sana. Ini harus kita bangun secara besar. Dan ingat, bangun itu bukan saja dari kabupaten saja. Indonesia ini terdiri dari kabupaten, terdiri dari provinsi dan pusat. Ada pembagian struktur wilayah dan semua punya kewajiban untuk membangun daerah. Sabu merupakan bagian dari NKRI. Sabu merupakan bagian dari NTT. Kami bersyukur bahwa ada perhatian. Saat ini ada perhatian dari Bapak Bupati. Sementara Bupati Lembata Thomas Olalangodai mengaku dengan sisa waktu 8 bulan menjabat sebagai orang nomor 1 di Lembata ini akan fokus pada pertanian dengan konsentrasi pada pengembangan tanaman sorghum. Saya akan membangun zona integritas. Saya tidak bisa korupsi, saya tidak mau korupsi, dan saya tidak akan korupsi di Lembata. Saya harus mulai dari diri saya sendiri. Saya tidak bisa menunggu bawahan saya. Saya harus memberi contoh. Dan karena itu pertanyaan tadi, gajinya saya sudah turunkan semua sesuai dengan Perpres. Setiap bulan lebih kurang Bupati hanya menerima 39 juta honornya. Itu saja. Dari sebelumnya kalian sudah tahu. Ya. Dalam pembangunan sektor pariwisata, Pak, Lembata juga kan cukup bagus. Kalau kita bangun terlalu banyak, Lembata tidak akan pernah maju. Dengan membangun pertanian, pariwisata akan dengan sendirinya maju. Ketua DPRD NTT Emi Nomleni berharap para bupati yang telah dilantik dapat menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan seluruh visi dan misi yang telah dijanjikan. Menitipkan untuk menjadi pemimpin ya, tadi sudah disampaikan, pemimpin yang memiliki hati, tidak saja hanya kekuasaan tetapi minta hikmat Tuhan untuk bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Pemimpin yang betul-betul melayani, tapi menyadari betul bahwa itu dipilih oleh Tuhan, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tentu kita punya kekurangan sebagai manusia, tapi kita berupaya untuk melaksanakan sebaik mungkin dengan minta hikmat Tuhan. Dengan sebaik-baik Patris Laiskodat, AFB TV melaporkan.